Pernah tidak Anda berpikir bahwa rasa bakso dan mie ayam itu hampir sama? Ya mungkin hanya selisih beda sedikit antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya jika dilihat dari rasanya. Tetapi selisih banyak jika dilihat dari rame tidaknya si pembeli. Lalu apa penyebab terjadinya hal demikian? Ya, simaklah video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai pedagang bakso dan mie ayam yang belum laris atau ingin lebih laris, Anda pasti penasaran dengan pedagang yang lebih laris daripada tidak. Saking penasarannya, mungkin di antara Anda itu pernah mencoba membeli di tempat pesaing Anda atau warung makan mie ayam dan bakso yang lebih laris daripada Anda, dan Anda itu menyadari bahwa rasanya itu kurang lebih sama dengan bakso dan mie ayam buatan Anda, bahkan mungkin lebih enak buatan Anda, kan seperti itu. Nah, tapi warung milik Anda itu kalah ramenya dengan warung mie ayam dan bakso yang rasanya itu kalah dengan buatan Anda. Lalu kira-kira apa penyebab hal tersebut? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, mulai dari faktor teknis hingga non teknisnya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada beberapa faktor teknis yang mendorong penjualan bakso dan mie ayam lebih laris, padahal rasanya itu sama. Nah, yang pertama itu adalah tempat yang strategis. Entah bagaimana tempat yang strategis itu rasanya lebih enak jika dibandingkan dengan penjual bakso dan mie ayam yang kurang strategis. Saya contohkan penjual bakso dan mie ayam di pusat kota, nah itu akan lebih ramai jika dibandingkan dengan penjual bakso dan mie ayam yang di pinggiran atau jauh dari pusat kota lah, atau penjual di dekat rumah sakit, itu akan lebih ramai jika dibandingkan penjual bakso dan mie ayam di taman kota. Nah, jadi faktor tempat itu sangat berpengaruh. Belum lagi bakso dan mie ayam di tempat wisata, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat begitu berpengaruh faktor tempat tersebut. Lalu yang kedua itu adalah kebersihan dan penampilan. Baik kebersihan dan penampilan Anda maupun tempat berjualan Anda. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum kalau kebersihan itu menjadi suatu hal yang wajib Anda jaga, harus Anda jaga untuk menunjang kemajuan usaha warung bakso dan mie ayam Anda. Lalu ada salah satu klien saya yang pernah bertanya untuk penampilan dan kebersihan diri itu perlu juga, Ya, sangat perlu lah, sangat perlu. Anda harus tetap menjaga penampilan dan kebersihan Anda walaupun saat memasak. Nah, itu sangat sulit lah untuk menghindari kotoran, cipratan minyak, bumbu, dan lain sebagainya. Tentu tidak satu atau dua kali Anda itu bertemu dengan juru masak yang selalu memakai baju putih dan menggunakan topi atau penutup kepala atau penutup muka lah. Nah, hal ini itu untuk menonjolkan penampilan dan kebersihannya. Lalu yang ketiga itu adalah faktor pembeda.
Nah, maksudnya pembeda itu bagaimana, Bah? Yang saya maksudkan itu adalah pembeda usaha jualan bakso dan mie ayam Anda dengan usaha orang lain. Apakah harus rasanya yang lebih enak? Tidak harus. Anda itu harus menciptakan suatu hal yang berbeda. Sesuatu yang setiap orang melihat atau ingat akan satu hal. Itu langsung ingat dengan usaha bakso dan mie ayam Anda. Misalkan Anda itu menamai usaha bakso dan mie ayam Anda itu dengan nama yang unik, seperti bakso dan mie ayam lidah sapi, bakso dan mie ayam janda muda, bakso dan mie ayam pedas mulut tetangga, dan lain sebagainya, yang sekiranya itu mudah diingat dan unik diingat orang atau si pembeli tadi. Nah, ketiga faktor yang sudah saya sebutkan itu adalah faktor teknis yang paling mempengaruhi di usaha Anda, dan masih banyak faktor-faktor teknis yang lainnya yang sedikit banyak itu bisa mempengaruhi usaha Anda tersebut. Lalu faktor non teknis itu juga sangat penting ya. Ketika Anda itu sudah berusaha maksimal di pada faktor teknis ya, akan tetapi hasilnya itu biasa-biasa saja. Nah, mungkin Anda harus juga ya mengimbanginya lah dengan usaha yang maksimal di faktor non teknisnya. Nah, faktor non teknis yang saya maksudkan dalam hal ini itu adalah usaha spiritual. Ya, kenapa usaha spiritual itu penting sekali ya? Yang pertama itu setiap usaha lahir itu harus disertai dengan usaha batin atau usaha spiritual agar seimbang. Nah, Anda bekerja siang malam tanpa diimbangi dengan usaha spiritual itu juga tidak maksimal. Nah, begitu juga sebaliknya lah ya. Anda berdoa kepada Tuhan siang malam, Anda pergi ke dukun paling ampuh sekalipun, kalau usaha lahir tidak maksimal ya hasilnya juga tidak maksimal. Anda itu tetap harus membentengi diri dan usaha Anda dari orang yang mungkin tidak menyukai usaha Anda itu berkembang. Dan masih banyak lagi ya untuk alasan kenapa harus memaksimalkan usaha spiritual Anda. Lalu wujud usaha spiritual ini itu apa, Bah? Ya, selain Anda berdoa kepada Tuhan, Anda bisa menggunakan sarana benda bertuah untuk melancarkan usaha jualan bakso dan mie ayam Anda. Ya, Anda itu bisa datang ke spiritual atau paranormal terdekat di daerah Anda untuk berkonsultasi. Nah, kira-kira apa yang cocok untuk usaha Anda? Ya, kalau untuk saya sendiri ya, itu ada beberapa sarana yang bisa digunakan gitu. Yang paling banyak digunakan oleh klien saya itu adalah mustika pelarisan khusus pedagang mie ayam dan bakso. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua, para pejuang dagang. Ya, kurang lebihnya seperti itu nggih untuk penjelasan saya. Faktor yang mempengaruhi laris tidaknya usaha jualan bakso dan mie ayam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jika ada pertanyaan terkait apapun dari Anda para penonton video ini, silahkan kirim pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di video kali ini. Lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe, like, dan share di channel ini, karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bah Romdoni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.